karena di hutan itu sangat kaya oksigen. Kalau kita punya penyakit, katakanlah penyakit alam berhubungan dengan kolesterol, asam urat, itu kita masuk ke hutan. Nah, jadi hutan itu punya fungsi namanya hutan yang menyehatkan atau healing forest. Petualangan memang mungkin tak menyelesaikan masalah apa-apa, tapi setidaknya kami tidak sedang menambah masalah. Banyak orang justru menemukan makna dalam perjalanan. Bahkan Tuhan pun menyuruh berjalan di muka bumi. Fasiru fil ard, kata Allah kepada hambanya. Naik gunung, kata kawan saya, seperti seorang ibu yang mau melahirkan. Sakit dan susah di awal, setelah itu amat nyaman. Setelah gagal mendaki Singgalang beberapa waktu yang lalu, saya kembali diajak Profesor Yunariza mendaki. Kali ini bukan Singgalang atau yang lain, tapi Tandike. Ajakan Profesor Yunariza saya sambut dengan senang hati. Saya memutuskan untuk mengajak Putra, mahasiswa kami di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian UNAN. Putra sudah berpengalaman mendaki dan amat bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Pagi Sabtu yang cerah, sekitar pukul 6 pagi, kami meluncur menuju Padang Panjang. Selain Putra dan Profesor Yunariza, ikut juga Boy dan Eka. Boy dan Eka adalah pegawai UNAN dan anggota UNAN Runner yang sudah terbiasa mendaki beberapa gunung di Sumatera Barat. Di pos pendakian, kami akan ditunggu Chan dan Yos, 2 orang pendaki dan juga merupakan guide pendakian untuk banyak gunung di Sumatera Barat. Setelah membereskan perlengkapan dan mendaftar di pos pendakian, kami berlima ditemani Chan dan Yos memulai perjalanan. Trek di awal terbilang nyaman. Kami melewati irigasi dan sesekali menyeberangi sungai. Saya sudah lama penasaran dengan Tandike. Menurut orang, Tandike merupakan bagian dari 3 puncak gunung di Sumatera Barat yang dikenal dengan nama Puncak Triarga, Singgalang, Merapi, dan Tandike. Tandike memang tidak terlalu populer di kalangan pendaki, tetapi ini saya anggap sebagai nilai lebih. Karena gunung yang sepi jauh lebih nyaman. Semangat. Man. Bro. Hai. Nah itu
Kita berada di L7 R7. R itu apa tuh artinya? Hilang ya. R itu apa artinya? Tahu? Tahu apa bang? Kalau R enggak ada yang kayak simbol aja bang. Hah? Simbol. Itu ada artinya? Hah? Itu ada artinya nak? Makanya yang di bawah kami makanya T bang. Yang bawah. Apa rank apa? Inggris apa? Ini. Pasti ada kode kan? Oh iya iya. Ada sleeping bed di sini kok Pak, itu nesting. Biar atau man cuba-cuba. Bukan jalur baru sih bang. Lebihnya karena bulan lagi tu ingat tu pemikirannya cuma jalan ke kali ingat tu cari jalan. Jadi orang masuk ke jalan yang lain tu. Jalan lainnya tampuan nak. Apa yang lebih baik dari mendaki gunung, Bang? Hah? Ada di gunung. Nah, apa yang lebih baik?
Kalau kata bintang penyesalan lebih baik bang. Bintang itu semangatnya tuh. Betul, bintang itu penyesalan. Iya. Lebih baik penyesalan bang daripada naki gunung. Ya? Penyesalan tidak mendaki gunung. Keren. Ini dek lah putus semangat batangan. Aduh, lah panik. Itu motor-motor aja lah tuh. Kamu sampai sini bintang kan nak? Ini kalau SMP-nya baik. Tapi pas bintang itu pas. Pas mana kan pas kenumbuk kan? Iya masuk lumbuk ya. Jadi awak nyangkut kan anaknya kan di rumah bahasa Inggris bahasa Indonesia di rumah mama kan. Tapi di kawan-kawannya lagi pas itu berkelumbuk. Bongkar lah kan? Bongkar kan? Kurangan lah iya. Masuk lu. Saya berjalan perlahan, lebih sering berhenti. Air. Entah kenapa, pendakian kali ini terasa cukup berat. Mungkin karena carrier yang saya bawa terlalu berat bagi saya. Karena saya sering berhenti, Chan dan Yos berbaik hati membongkar isi carrier saya. Selain menata ulang isinya, Chan dan Yos juga mengambil alih 2 botol mineral besar dari dalam tas saya. Terima kasih Chan dan Yos. Ini. Iya pak. Mega dulu dah. Gimana rasanya bang? Aduh, luar biasa. Tetapi tidak menyerah boy. Jangan menyerah. Tetap semangat. Pantang menyerah. Ujian, ujian. Tetapi lebih berat memang dari mendaki Talang guys. Karena nih pertama kali bawa carrier. Kita sama Profesor Yunariza sama semua teman-teman. Semangat itu maksudnya Pak. Semangat lama. Profesor Yunariza di perjalanan sering bercerita dan membagi ilmunya kepada kami. Beliau banyak menjelaskan soal pengelolaan sumber daya alam dan hal-hal lain soal hutan. Saya menikmati cerita itu, sambil mengagumi ketangguhan fisik beliau. Di usia kepala 5 sekarang masih sanggup mendaki. Jika kami tanya kenapa masih kuat mendaki, ini berkat olahraga kata beliau, terutama olahraga jogging yang beliau gemari. Aduh, luar biasa. Oke, jadi ada istilah healing forest, Prof. Ya. Apa itu, Prof? Jadi artinya karena di hutan itu sangat kaya oksigen. Kalau kita punya penyakit, katakanlah penyakit alam berhubungan dengan kolesterol, asam urat, itu kita masuk ke hutan. Nah, jadi hutan itu punya fungsi namanya hutan yang menyehatkan atau healing forest. Nah, ini manfaat hutan yang kita tidak sadari, dan di Jepang itu menjadi satu komoditi yang diperjualkan orang kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan tanpa harus ke dokter. Di healing forest itu konsep yang telah dikembangkan dan diterima baik di Jepang terutama. Nah, kita sekarang mulai harus menghargai hutan itu dari sisi itu, jasa-jasa lingkungan, jasa kesehatan yang disediakan, bukan hanya manfaat langsung seperti kayu ya, tapi juga adalah manfaat kesehatan. Dan ini harus kita kembangkan nanti kalau kita ingin melestarikan hutan, karena hutan itu sangat banyak fungsinya. Nah, jadi beda itu dengan forest. RDD plus. Kalau RDD plus itu adalah hutan itu namanya dia menyerap karbon yang ada di udara karena emisi ya kan, Ya. karena industri, karena transportasi itu cukup besar karbon yang beredar di udara itu diserap oleh hutan atau pohon-pohon dalam proses fotosintesis. Nah, diambil karbon, dikeluarkannya H2O. Itulah yang kita manfaatkan. Itu namanya
Nah, kalau kita mengurangi REDD itu artinya mengurangi deforestasi dan mengurangi forest degradation atau kerusakan hutan. Kita ingin karbon itu tersimpan di hutan, jangan lepas lagi ke udara. Jadi kalau ada aktivitas yang sifatnya membakar hutan, itu kembali jadi emisi. Udara kita kembali kotor dengan karbon-karbon. Jadi REDD itu ditujukan untuk mengurangi emisi. Lalu kemudian dengan itu bisa kita perjualbelikan melalui namanya mekanisme perdagangan karbon. Jadi negara-negara yang menyerap karbon itu bertukar dengan negara yang melepaskan emisi. Nah, dihitung berapa emisi di negara itu dan berapa yang kita serap. Nah, itu dinilai berapa karbonnya per gigaton. Nilainya sekarang itu sudah tinggi harganya. Cuman sekarang dalam konteks global belum masih komitmen Paris COP21 itu sekarang terkatung-katung, terutama ini karena Amerika di bawah Trump mulai ingkar dengan janji itu. Dia mau nggak mau lagi ikut dalam perjanjian Paris Agreement. Dia menuding Cina dan India ya itu negara yang cukup besar emisinya. Nah, dia maunya juga negara-negara Cina dan India itu harus komit juga untuk pengurangan karbon. Jadi di situ ada sengketa sekarang, artinya perselisihan pendapat mengenai carbon trade. Itu kira-kira. Jadi hutan ini bagian dari yang memberikan jasa penyerapan karbon. Itu gunanya. Makasih, Pak. Ya. Kami terus berjalan. Pas jam 12 siang, saya meminta tim untuk berhenti dan makan siang. Lalu kami makan siang bersama. Kamu lulus sebenarnya. Macam tu lu mah. Kamu tahun 90 ketika kamu masih berteman sempat teraga. Tamat ada satu kan? Nah. Kamu mengawani orang Jerman, dosen Jerman, guru besar Jerman. Pergi ke? Semua mungkin lah kan, lebih yakin. Ke TikTok kamu rapi itu. Iya, Pak. Berarti ya padahal apa TikTok kamu rapi. Nah, jadi jualan Jerman. Kem belum berapa ada dah? Hah? Kem, alah. Kalau rapi lah benar. Dulu kami malam naik kalau ketika Jerman itu kan siang hari kan TikTok. Nah kalau dulu juga kawan Lagi makan guys. Makan lagi Kak Eka. Kamu beda beneran. Tanya. Oh, gitu. Itu bahasa ada Pak Eka. Abang Boy ada, tenang. Kan di sini. Keluar di putra lah. Aku apa? Buat berdua sama Pak. Halo Kak, mantap Kak. Kan Pak. Tiko kurang apa kau? Ayo. Kok kurang nyeka lo? Kok malu nyeka lo? Iya. Boy. Oke. Momennya nih gue. Luar biasa. Udah berapa gunung kira-kira? Saya udah 4 gunung. gunung naik turun 3. Gunung apa aja? Singgalang, Talang, Merapi, Talamau. Keren. Mantap. Keren.
Like. Bapak orang mana, Pak? Orang Padang, Pak. Orang Padang, Bapak. Iya, Pak. Hobi Bapak apa? Hobi Mendaki gunung. lagi gunung masuk hobi, Pak. Mantap. Ya, Pak. Lanjut. Turun dah. Ikan tahu mau tengah gue. Musola. Jauh Barokah. dari Gesna. Hah? Gesna. Dari kantor wali. Oh, daki. Oke. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri arah ke rumah Budan Mai. Ayo. Iya, ke arah Guci. Iya. Aduh. Saya nama Pak. Dan tahu nama Pak. Pak Nel. Ada Pak Ifdal namanya dosen kami daki. Karena Oke. Apa nama Bapak, Pak? Oh, ikan, Pak. Saya panggil ikan, Pak. Nah, ini tour guide kita, guys. Udah berapa tahun jadi tour guide? Udah masuk 3 tahun, Pak. Gunung apa aja yang udah di daki? Rumah itu Gunung Merapi, Singgalang, Tenggike, Kalamau, Kago, habis itu Gunung Pasaman. Untuk di luar Sumatera Barat itu ada Gunung Kerinci, Gunung Tujuh. Ya, itu yang Pak. Tidak sangat berpengalaman ya. Insya Allah, Pak. Jadi kalau dikontak nanti hubungi Ican di nomor WA di bawah ini nomor HP. Gunung di Sumbar dilayanin sama Ican. Insya Allah. Dan dia sangat kuat sekali, guys. Oke, Pak. Ican. Ya, Pak. Kan orang itu Cari itu kan? mencari itu experience. Juga programnya. Makan bajam bahasa juga dulu. Trekking alam. Di itu mungkin bisa lakukan kan? Gimana perasaan Anda? Sangat menukik sekali. Apa yang menukik seperti ini? Tidak Hello. tahu saya. Anda yang bilang datar. Tolong komentarnya bagaimana? Masih datar tapak, Kak. Sudah tadi tapak ya. Minum lagi bang. Kita minum madu dulu. Ini madu asli Payakumbuh, Asik. ya. Jadi minum madu, kata orang bisa mengembalikan stamina. Tapi nggak juga sih. Menolong aja. Oke. Saya umur sila hanjak di tangga. Kamu pakai rancan? Sampai di shelter 2, kami bertemu banyak pendaki lain. Kali ini sekelompok anak muda dan mayoritas siswa STM Negeri Payakumbuh. Saya salut mereka sudah mendaki sejak sekolah menengah atas. Oke. Siapa nama? Dava. Dava. Dari mana Dava? Dari Payakumbuh, Pak. Oke. Kenapa suka mendaki gunung Dava? Hah? Nggak tahu pula, Pak. Nggak tahu. Hobi. Apa yang dicari di gunung? Kemudian tulang mungkin lah. Tulang itu yang minta. Daki. Udah berapa gunung didaki? Nggak tahu. Nggak tahu. Ngalang Merapi udah. Udah. Kalau mau udah. Nggak dihitung. Dalam mau udah. Kerinci udah juga. Udah. Gunung Tujuh. Dah. Gunung 7 belum. Belum ya dekat nih. Talang udah. Talang udah. Gunung mana yang udah berapa diulang berkali-kali? Berkali-kali. Merapi, Singgalang, Oh. Talang. Oke. Diulang terus ya. Masih sekolah ya? Masih kelas 3 SMK. Sejak umur berapa dulu dapat mulai naik gunung? 6 SD. Luar biasa. Dulu ikut siapa tuh rombongan siapa? Dengan siapa? Om. Ikut Om Om. TNI. Oh, TNI. Oke.
Jadi ada garis darahnya ya. Jadi menurut Dafa apa yang kita dapatkan kalau kita mendaki gunung? Sehat, sehat capek. Lalu Kangen lagi. kangen lagi. Ya kan? Semakin cinta nggak kita dengan hutan, dengan Dengan alam? Tuhan udah enggak hubungan dengan Tuhan. Ada. Ini kan tadabur alam namanya kan. Ya, saya beralam. Kita melihat keesaan Tuhan di sini. Ya, jadi keesaan Tuhan lebih apa jadinya Pak? Ya. Lebih cinta. Tapi rasa cinta terhadap alam jadi tumbuh nggak? Tumbuh. Tumbuh ya? Mantap Dafa, semoga kita sampai di shelter 3. Enggak, Tiga. setelah puncak kita besok. ke puncak kita besok. Ini Pak. Aduh. Pak, mie ayam pakai batagor bisa Pak? Ada teh Pak. Iya Pak. Alfamart dia teh. Pak, mie ayam bakso pakai batagor ya Pak. Dan cewek tamaknya gue bidan ya teh, Pak. Oke. Oke, Pak. Ada. Pak, apa? BKSDA Camping Ground. Oke. Alhamdulillah. Aduh. Ya, ini rami apa ya kan? Dev, dari pagi ini nampak rombongan anak Jadi bulan Februari kemarin Dev ke Talamau. Ya. Lalu apa yang ketemu di sana? itu dapat bukan Dafa. Terus Wardana. Dari shelter 2 ke bawah ketemu harimau kemarin tuh. siang ya? Iya siang. Itu nampak berapa meter? 10 meter jarak 10 10 meter. Tapi dia nggak Nggak. pergi atau nggak ganggu kan? Pergi dia mutar. Oke. Gimana perasaannya tuh? Tegang lah, Takut ya? takut. Habis itu berhenti dulu atau langsung lari ke bawah? Berhenti dulu. Dia keadaan satu baru jalan lagi. Teman-teman nyuruh putar, nanggung. Dia turun. Oke. Nggak lari Dafa? Enggak. Oke, berarti jalan aja ke bawah. Tapi nggak ini kan nggak. Enggak ganggu. Oke, macam-macam kan pengalaman. Di shelter 2, hujan pun turun. Kami mengenakan baju hujan kami dan bergegas melanjutkan perjalanan. Kami tahu perjalanan selanjutnya akan jauh lebih sulit. Saya mengencangkan ikatan carrier saya dan bersiap untuk langkah-langkah kecil berikutnya.